Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ikatan kimia. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan ion, kemudian ada ikatan kovalen. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen koordinasi dan juga ikatan logam gitu ya, yang cukup penting. Ikatan-ikatan itu yang sering banyak dipakai dalam ilmu kimia. Baik, saya coba untuk presentasikan ininya, tampilkan PowerPoint-nya. Kelihatan ya. Ikatan kovalen koordinasi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan kovalen. Apa sih Bu jadi bedanya ikatan kovalen dengan ikatan kovalen koordinasi? Kalau ikatan kovalen, namanya ikatan kan terjadi antara dua atom ya yang berbeda gitu ya, di mana mereka saling membutuhkan. Kalau ikatan kovalen, misalnya antara A dan B, A itu punya elektron, B juga punya elektron. Jadi mereka pakai bareng-bareng. Itulah ikatan kovalen. Di ikatan kovalen yang bukan koordinasi ya, ikatan kovalen biasa. Nah, sedangkan di ikatan kovalen koordinasi, A dan B saling membutuhkan elektron. Tapi di sini A itu nggak punya apa-apa gitu. A itu nggak punya apa-apa, tapi B yang punya elektron. Nah, karena kebaikan B itu merelakan, ayo kita pakai bareng-bareng deh elektronku ini gitu. Itulah ikatan kovalen koordinasi. Jadi antara dua atom yang berikatan tadi, hanya satu yang menyumbangkan. Yang satunya nggak menyumbangkan, hanya menerima saja. Itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan ion kan beda lagi ya. Ikatan ion itu serah terima. Ada yang nerima, tapi dia juga punya elektron yang siap melengkapi. Terus yang satunya juga. Dan juga bedanya dengan ikatan ion, ikatan kovalen ini kan terjadi, kalau kita ungkapkan secara umum, terjadi antara ikatan non-logam dan non-logam. Yang selisih keelektronegatifannya itu sangat kecil antara dua atom tersebut. Kalau ion kan selisih keelektronegatifannya sangat besar, misalnya antara Na dengan Cl. Jauh sekali, Na itu golongan 1, Cl itu golongan 7. Jadi sangat jauh sekali. Nah, kalau ikatan kovalen misalnya antara C golongan 4 dengan O golongan 6 kan dekat tuh gitu. Elektronegatifannya sangat kecil. Gitu. Jadi bisa dipahami ya bedanya antara ikatan kovalen dengan ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan ion kita sudah lewat itu. Sekarang kalau ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalennya seperti yang tadi saya sampaikan, antara A dan B yang saling membutuhkan elektron tadi, tapi yang nyumbang itu hanya B doang atau A doang. Salah satunya yang memberikan sumbangan elektron untuk dipakai bareng. Koordinasi lah. Karena kebaikan salah satu atom tersebut gitu. Karena kebutuhan untuk berikatan tadi gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dalam dunia nyata kita butuh bersosial. Walaupun kita kaya banget, kita punya banyak uang misalnya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh berikatan. Nah, salah satunya adalah dengan kita merelakan apa yang kita punya untuk dipakai bareng dengan orang lain. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh ikatan kovalen koordinasi antara NH3 dengan H+ yang antar dengan H yang kemudian membentuk NH4+. Di sini bisa kita lihat yang X tanda silang itu adalah pertanda elektron untuk H. Jadi H kan masing-masing bawa 1, ini bawa 1, ini juga bawa 1, ini bawa 1. Sedangkan N termasuk golongan berapa? Kalian bisa cek di sistem periodik unsur, N itu adalah golongan 5A. Jadi otomatis elektron valensinya adalah 5, elektron kulit terluarnya adalah 5. Kita lihat yang bulat-bulat ini punya N, elektron terluar dari N. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 3 dipakai untuk berikatan dengan H. Ini kan H itu bisa stabil kalau dia berikatan elektronnya totalnya 2. Nah, N ini sudah stabil juga, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stabil. Nah, kemudian dia butuh berikatan, ada yang membutuhkan itu H, jadi NH4+ ya, berikatan dengan H.
H ini membutuhkan. Nah, sehingga mereka melakukan ikatan kovalen koordinasi. Ada apa namanya? H ini yang menyumbangkan dua-duanya untuk kebutuhannya H itu dari N ini yang dua ini loh. Nah, yang plusnya di luar gitu. Jadi NH4 plus. Nah, untuk itu terkait dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, bagaimana terkait dengan bentuk molekul? Bentuk molekul misalnya saja air atau H2O. H2O seperti ini bentuknya ya. Ini sudah di kelas mekanika bahan sepertinya sudah pernah saya sampaikan terkait dengan PEB dan PEI. O di sini menjadi atom pusat, sedangkan H itu yang di luar ya. H punya satu yang X ini juga punya satu. Ini yang O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka butuh berikatan dengan H agar stabil. Nah, kenapa kok tidak seperti ini, di struktur malah seperti ini gitu bentuknya? Karena untuk meminimalisir tolakan yang ada. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita lebih suka struktur itu, PEB itu lebih suka ruangan yang bebas gitu ya, lebar untuk meminimalisir. Nah, ini PEB dan PEB tolakannya cukup besar. Nah, ini kan ada PEB. Jelaskan melalui metode tolakan adalah seperti ini. PEB dengan PEB. Pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, contohnya ini dengan ini, itu tolakannya jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Jadi tolakannya lebih besar, mendorong atom-atom yang lain. Sedangkan PEB dan PEI tidak terlalu besar, PI dan PI juga tidak terlalu besar tolakannya. Jadi biasanya kita mengibaratkannya seperti ini. Dalam dunia nyata biasanya yang cukup terjadi banyak sekali crash atau apa ya, permasalahan itu banyak yang belum berpasangan kan, belum stabil. Tolakan antara yang belum berpasangan dengan yang belum berpasangan itu yang jauh lebih besar. Nah, contohnya seperti PEB. Jadi didorong sehingga ini untuk mendamaikan struktur senyawa ini, intinya agar ibaratnya ini adalah sebuah kampung, agar kampung ini sejahtera, maka yang perlu dilakukan adalah bentuknya itu seperti ini gitu, bukan lurus seperti ini gitu, bukan seperti ini ya, tapi seperti ini, didorong. Dorongan PEB dengan PEB itu lebih besar, tolakannya lebih besar, sehingga dia membutuhkan ruang yang cukup besar agar meminimalisir terjadinya crash tadi gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini. Sebelumnya sudah saya sampaikan juga, artinya butuh ruang yang besar untuk PEB itu, untuk meminimalisir tolakan. Nah, kemudian ada yang namanya polar dan non-polar. Polar itu artinya kutub ya, pol dari kata pol, kutub. Jadi dalam suatu ikatan antara dua atom, pasti ada yang namanya mengarah kepada atom tertentu. Itu biasanya terjadi pada atom yang berbeda, yang bukan sejenis. Artinya polar. Misalnya antara H dengan Cl. H itu lebih elektropositif. Cl itu lebih elektronegatif. Seperti yang kita tahu, kecenderungan ikatan itu biasanya mengarah kepada yang lebih negatif. Jadi arah panahnya itu adalah ke Cl. Begini, arah panahnya ke Cl. Itulah ikatan polar, terjadi perbedaan keelektronegatifan. Nah, kalau non-polar itu dia terjadi antara atom yang sejenis. Ini ya, terjadi antara atom yang sejenis karena sama. Misalnya ini nilainya adalah 1,2, keelektronegatifannya ini juga 1,2. 1,2 dikurangi 1,2 kan 0. Jadi perbedaan keelektronegatifannya itu 0, maka dia disebut dengan ikatan non-polar. Ini juga terkait dengan vektor ya. Nanti kalau cuma kalau cuma dua atom begini mudah sekali menentukan. Yang jelas kalau misalnya dia sudah sama sejenis pasti non polar deh gitu. Kalau beda jenis HCl, terus kemudian apa lagi ya, HF, terus HI, nah itu pasti non polar. Ini kalau dua atom. Nah bagaimana Bu kalau misalnya atomnya itu lebih dari dua, misalnya CCl4, terus CO2, H2O itu seperti apa kira-kira? Nah, itu nanti akan kita bahas melalui vektor ya. Cara menggunakan
vektor. Di fisika kan sudah dibahas tentang vektor juga, arah, melalui arah panahnya nanti itu ikatannya. Jadi keelektronegatifan itu adalah kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan kovalen. Jadi non-polar-polar itu hanya terjadi pada ikatan kovalen, istilah polar non-polar. Nah, kemudian terkait dengan molekul, ada molekul-molekul yang bentuknya itu ikatannya itu hanya 1, 2, 3, bahkan mungkin ada yang lebih dalam satu rangkaian senyawanya. Bisa jadi dia punya 2 ikatan, tapi jumlahnya lebih dari 1, itu bisa. Nah, molekul itu sifatnya itu nonpolar, terdiri dari 1 ikatan nonpolar. Yang terdiri dari 1 ikatan nonpolar. Contohnya ini ya, ini kan O sama O. Walaupun 2 ikatan, dia atomnya sejenis, jadi nonpolar. Arah pengkutupannya kan sama. Ibaratnya nilainya O itu 1,2, 1,2, 1,2 dikurangi 1,2 itu 0. F dengan F, meskipun satu ikatan juga dia sejenis, jadi dia tetap nonpolar. Kemudian Cl dengan Cl, satu ikatan, ikatan tunggal ya, ini namanya ikatan tunggal, sama satu, kalau ini kan ikatan rangkap, tetap nonpolar. Br dengan Br, N ikatan rangkap 3 juga sama, karena atomnya sejenis. Kalau atom sejenis cenderungannya adalah sifatnya nonpolar. Gitu. Nah, molekul yang sifatnya polar itu terdiri dari 1 ikatan polar. Contohnya yang paling mudah, makanya saya bilang kalau cuma 2 atom tuh sangat mudah sekali. Berbeda atomnya saja seperti ini, kita udah bilang non-polar tuh, polar tuh gitu. Ya nggak sih? Nah, jadi mudah untuk mengatakan bahwa oh ini polar, oh ini nonpolar. Ini loh atomnya sejenis cuma 2. Nah, kalau yang polar, contohnya yang tadi HCl, HF, HBr, CO, itu kan. Ini H itu berbeda dengan Cl, 2 atom yang berbeda, HF juga 2 atom yang berbeda, HBr 2 atom yang berbeda, CO 2 atom yang berbeda. Jelas-jelas keelektronegatifannya itu pasti berbeda. Kalau keelektronegatifannya berbeda, pastinya dia sifatnya adalah polar. Terjadi pengkutupan ke salah satu. Pengkutupannya kemana? Ke yang lebih elektronegatif, misalnya HCl. Ngelihatnya lebih elektronegatif yang mana, Bu? Biasanya semakin ke kanan dalam sistem periodik unsur, dia semakin elektronegatif. H ini kan paling kiri, jadi H lebih elektropositif. Cl ini golongan 7A lebih elektronegatif. Jadi arah panahnya itu ke Cl. Jadi pengkutupannya nanti elektronnya itu arah elektronnya mengumpulnya lebih banyak ke Cl. Ini lebih banyak ke F. Ini lebih banyak ke Br. Ini mengarah ke mana? C dan O itu lebih elektronegatif O. Jadi ke arah O, seperti itu. Jadi secara umum seperti itu, terkait dengan keelektronegatifan yang menjadi salah satu penyebab ikatan itu dikatakan polar atau non-polar. Nah, kemudian ini CCl ya, CCl. CCl kalau kita lihat di sini, CCl, C dengan Cl. Kita nggak lihat CCl4 ya, ini CCl4 lain lagi. Kalau kita lihat CCl, seperti yang tadi saya bilang, ketika ada 2 atom aja sudah berbeda jenis, pasti ini sudah sifatnya apa? Polar kan? Polar. CCl. C dengan Cl lebih elektronegatif mana? Lebih elektronegatif Cl, sehingga dia akan mengarah atau mengalami pengkutupan ke arah Cl. Ke arah Cl berarti ke kiri. Nah, itu CCl. Nah, bagaimana dengan CCl4? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. CCl4 apakah sifatnya juga polar? Karena ini sifat dasarnya adalah polar. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ternyata ikatan yang terbentuk antara CCl4 itu bukan polar, tetapi non-polar melalui perhitungan terkait dengan vektor ini, terkait yang vektor. Nah, kenapa kok bentuknya tidak seperti ini, Bu? Tidak seperti ini bentuknya, karena yaitu tadi, atom-atom itu membentuk sesuatu yang meminimalisir dia untuk terjadinya tolakan, gitu ya. Sehingga dia membentuk sudut yang lebih stabil untuk meminimalisir tolakan yang ada. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, coba saya pakai Jamboard ya. Sebentar saya pakai papan dulu untuk
menulis ini. Sebentar, stop sharing. Oh, 8. Bentar, masih proses. Mana tadi papannya ya? Nah, ini Jamboard. Sebentar, saya ambil filenya dulu, tambahkan gambar. Ini adalah CCL4 yang tadi sudah kita bikin. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, CCL4 kita anggap ini nih vektor ya, vektor. Dalam kita kasih nomor. Kita kasih nomor ini 1, terus ini 2, ini 3, susah ya pakai pennya, ini 4. Nah, jadi setelah kita bikin strukturnya CCL4, otomatis kan, nah CCL4 ini ya, ini CCL4 ya, CCL4 lebih elektronegatif C atau Cl. Nah, yang jelas Cl, berarti kan panahnya dia mengarah ke Cl. Nah, ini mengarah ke Cl. Sama, yang ini juga mengarah ke Cl. Ini juga mengarah ke Cl. Yang ini juga mengarah ke Cl. Nah, selanjutnya kita kasih nomor. Untuk masing-masing ikatan ini kita kasih nomor. Yang ini kita kasih nomor 1, ini kita kasih nomor 2, ini kita kasih nomor 3, ini kita kasih nomor 4. Selanjutnya baru kita bikin ini. Sebentar. Tadi 1 ya, 1. Nah, 1 kan mengarah ke bawah. Coba kita cek ya. Gini, 1 mengarah ke bawah, begini kan. Terus 2 mengarah ke mana? 2 mengarah ke atas toh. Yang ini kan mengarah ke atas. Yang ini mengarah ke bawah. Terus yang ini mengarah ke atas. Ini kan begini. Terus selanjutnya yang mengarah ke atas. Berarti kita ikut mengarah ke atas. Nomor 2 mengarah ke atas. Habis itu, habis yang mengarah ke atas. Oh, sebentar saya coret dulu. Hapus dulu. Gambarnya kurang pas ya. Nah, kalau kita cek lagi, jadi miringnya begini, ke arah ke bawah, kurang pas ya, yang jelas nanti. Nah, terus ini ke atas, nomor 2, terus yang nomor 3 mengarah ke agak ke bawah, aduh salah, agak ke bawah begini, agak miring ya. Nah, terus yang nomor 4 agak miring juga begini, hingga akhirnya ini gambarnya harusnya saling menutup. Cuma karena saya tidak pakai penggaris ya, pakai coret-coretan begini. Nah, pada artinya begini. Kalau vektornya ini menutup setelah digabung-gabungkan, yang pertama nomor 1 ke sini, nomor 2 ke atas, nomor 3 agak ke sini, terus nomor 4 begini. Nah, kan menutup. Nah, itu berarti total dari vektornya itu adalah 0. Nah, kalau total vektornya itu 0, maka sifatnya dia non polar. Jadi berbeda dengan atom penyusunnya C dengan Cl, dia bersifat polar. Nah, sedangkan atom dari dari CCl4 sendiri sifatnya adalah non polar. Bagaimana hitungannya? Ya, itu tadi hitungannya dari sini. Nah, kalau kalian bingung, nanti misalnya ada soal ini termasuk polar atau non polar, misalnya beberapa struktur. Nah, kalian bisa lihat kecenderungannya dulu, terus kalian bisa cari di Google. Di Google juga banyak sih bagaimana sih pola bentuk molekul dari unsur tersebut atau senyawa tersebut, itu bisa kelihatan. Nah, dari situ
Misalnya NH3, kalian bisa cari di Google misalnya bagaimana sih bentuk molekul NH3, cari bentuknya, terus kalian bisa memperkirakan, oh ini nonpolar atau polar, dari bentuk molekul itu bisa diperkirakan. Kalian tinggal mencari mana yang lebih elektronegatif, mengarah kemana gitu. Misalnya NH3 dengan N dengan H mengarah kemana, otomatis dia lebih mengarah ke N-nya. Ya, misalnya NH3 ya. Kalau NH3 kan N dengan H. Misalnya N dengan H. Kira-kira mengarah kemana? Otomatis kan lebih mengarah ke N. Jadi panahnya nanti mengarah ke N. Dari H sini juga mengarah ke N. Dari H yang sebelah sini mengarah ke N. Kalau ini kan keluar dari C ke Cl. Karena apa? Cl-nya lebih elektronegatif gitu. Jadi bisa dipahami ya sampai sini cara menentukan polar atau non polar itu dilihat dari total vektornya itu berapa. Kalau total vektornya ini 0, maka dia sifatnya non polar. Kalau total vektornya itu tidak sama dengan 0, maka dia dikatakan polar, seperti itu. Sebentar. Saya buka apa tadi nih? Sebentar. Nah, kita masuk ke PowerPoint lagi. Nah, tadi sama ya. Jadi dikatakan non-polar karena jumlah vektornya ini kalau ditotalin itu sama dengan 0. Dilihat, nggak usah dicari berapa, nggak usah dicari berapa keelektronegatifannya, udah ketemu dari tadi yang seperti yang saya lakukan itu, dikasih nomor, terus diurutkan, tarik garisnya diurutkan. Nah, kalau mau tepat, benar-benar tepat, bisa kalau di Google kan pasti tepat ya, itu pasti tepat bentuk molekulnya. Kalian bisa pakai busur, berapa derajat jarak antara CCl C dengan gini, sudut antara ini berapa derajat, ini berapa derajat, berapa derajat, berapa derajat. Nah, itu bisa pakai busur, lalu nanti ketika membuat vektornya pun bisa pakai busur, jadi benar-benar tepat. Pas enggak sama dengan 0 enggak, atau ternyata enggak sama dengan 0. Nah, itu bisa kalian cek dengan tepat kalau pakai busur, pakai sudut. Itu ya. Sebentar. Itu tadi ikatan kovalen koordinasi. Dan nanti silahkan saya kasih tugas ya nanti ya, kasih tugas lagi gitu ya, karena biar kalian paham, karena daring saya nggak bisa tahu kalian paham apa enggak terkait dengan perkuliahan ini. Jadi masing-masing orang nanti akan saya kasih satu senyawa yang kalian buat struktur Lewisnya seperti ini dan juga bentuknya seperti ini, kalian bikin, lalu kalian tentukan dia termasuk polar atau non polar. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan senyawa yang berbeda. Ada berapa anak ya? 9, 10, 11 anak ya, 11 anak yang tekla 9, yang tekla 8, yang 2 dari matematika. Jadi nanti akan ada 10 dan nanti sudah saya tentukan ini soal untuk siapa. Jawabannya sama, di-share di Classroom dengan waktu yang saya tentukan, otomatis maksimal hari Sabtu ya, di akhir pekan gitu, biar kalian bisa lebih santai mengerjakannya, lebih mudah memahaminya gitu. Nah, ikatan itu tadi terkait dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, yang selanjutnya ada ikatan logam. Ikatan logam itu suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tali elektrostatis di antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron yang juga disebut dengan lautan elektron. Dan ion logam itu bermuatan positif. Jadi di dalam ikatan logam itu banyak ikatan positif ion logam bermuatan positif tersebar di mana-mana dan dikelilingi oleh elektron kayak lautan elektron. Jadi mereka itu berikatannya itu yang dekat dengan dia. Misalnya positif negatif dekat sini. Ada kecenderungan dia nanti akan berikatan dengan yang positif yang lain, tidak berikatan dengan ini karena kan terus bergerak lautan elektron gitu. Nah, ciri-cirinya dia bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain.
Atom logam memiliki sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Jadi, kulit elektron atom logam relatif longgar, terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom lain. Nah, ini ya penjelasannya. Kenapa kok elektronnya bisa pindah-pindah ke positif yang lain? Karena tadi itu dia punya tempat yang cukup longgar untuk elektron itu bergerak, seperti lautan elektron, seperti di laut lah, bebas bergerak gitu elektronnya. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami suatu delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom. Gitu ya, tidak lokalisasi tapi terdelokalisasi gitu. Tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom yang ke atom lain, berpindah-pindah ikatannya. Elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan-awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif dari logam tersebut. Seperti itu cirinya ikatan logam. Jadi ini ya pembentukannya itu. Peristiwa delokalisasi elektron. Nah, pindah-pindah awalnya dia ke sini, terus karena terus mengalami pergerakan, dia bisa, intinya dia akan berikatan dengan yang lebih dekat sama dia gitu. Ketika dia bergerak ke sini, misalnya ini ya, pada akhirnya dia bergerak ke sini, dia akan berikatan dengan ini. Nah, pergeseran kan ke sini gitu. Ikatan antara atom logam yang bermuatan dengan elektron yang bergerak bebas di seluruh bagian logam atau ikatan logam yang kuat, membentuk ikatan logam yang kuat gitu ya. Karena tadi itu dia terlalu banyak elektronnya, ruang kosongnya juga. Nah, seperti ini, kurang jelas ini ya. Ini contohnya dalam ion aluminium. Jadi Al3+ dengan elektron-elektron yang saling bergerak. Ketika mendekat ya dia akan cenderung, ini kan agak menjauh, elektron-elektron yang lain agak menjauh. Ketika sudah mulai mendekat, dia akan berikatan dengan Al+ atau positif, ion positif yang ada di dekatnya dia. Nanti dia bergerak lagi, pindah lagi, dia bisa berpindah-pindah ke lain tempat gitu ya, karena mobilitasnya cukup tinggi elektronnya. Nah, yang jelas namanya senyawa, dia juga bereaksi seperti senyawa-senyawa yang lain. Logam itu ada logam alkali, kemudian ada logam alkali tanah. Biasanya logam itu yang dari golongan 1A itu, golongan 1A, 2A itu yang sifatnya logam. Yang golongan 1A kan lebih elektropositif toh, bukan elektronegatif kan. Jadi elektronegatifnya kecil. Jadi yang bersifat logam itu yang elektropositifnya besar, seperti golongan 1A, 2A yang ada di barisan kiri dalam sistem periodik unsur. Jadi natrium, magnesium, rubidium, cesium, litium, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat nanti di sistem periodik unsur. Nah, logam-logam alkali mempunyai sifat lunak, putih mengkilat, dan mudah dipotong. Untuk sifat secara umum ya. Jika logam-logam tersebut dibiarkan di udara terbuka, maka permukaannya akan menjadi kusam karena logam-logam tersebut mudah bereaksi dengan air atau oksigen dan biasanya disimpan dalam minyak tanah. Contohnya apa? Seperti yang saya bilang, natrium. Sifat logam natrium itu ketika bereaksi dengan oksigen, dia mudah meledak. Karena itu si natrium ini disimpan di dalam minyak tanah biasanya gitu. Natrium ya. Unsur dasar, atom dasar penyusun dari NaCl. Sifatnya mudah meledak ketika bereaksi dengan air atau oksigen. Jadi dia biasanya disimpannya dalam minyak tanah. Jadi golongan natrium itu atau golongan 1A dia termasuk golongan alkali. Ini contoh beberapa reaksi logam dengan senyawa. Logam alkali dapat bereaksi dengan amonia bila dipanaskan dan akan terbakar dalam aliran hidrogen klorida. Jadi logam alkali dengan amonia atau NH3, amonia itu NH3 ya, dia bisa bereaksi kalau dipanaskan, ada api di situ gitu. Tapi kalau nggak dipanaskan dia nggak bisa bereaksi. Membentuk LNH2 ditambah dengan 2H2L. Misalnya apa? Contohnya Na bisa juga, Na ditambah 2NH3, Na, NH2, H2Na kayak gitu. Terus dengan HCl jadi seperti apa? Misalnya 2Na ditambah HCl menjadi NaCl ditambah
H2. Itu reaksi pembentukan NaCl itu ditambah dengan HCl. Jadi reaksinya seperti apa Bu? Kok jadi seperti itu? Yang jelas yang positif ini kan misalnya di sini Na ya. Na jelas akan kalau direaksikan dia akan berikatan dengan bagian dari sini yang negatif. Ini kan positif Na, dia akan bereaksi dengan Cl yang negatif. Jadi 2 NaCl. Jadi NaCl ditambah H2-nya sendirian gitu. Paham ya sampai di sini? Nanti kalau pertemuan luring kita lebih membahas tentang reaksi kimia. Ada pembahasan khusus sih tentang stoichiometry dan reaksi kimia ada sendiri. Jadi ini nggak perlu mumet kalian mencari di sini, menghafalkan ini nggak perlu. Kalian cukup tahu bagaimana ikatan logam itu terjadi dan biasanya terjadi pada golongan unsur keberapa dan seperti itu. Nah ini, jadi dalam sistem periodik dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin besar ya nilai sifat logamnya. Sedangkan dalam satu periode dia semakin kecil sifat logamnya. Gitu. Jadi dalam satu periode semakin besar. Contohnya dalam satu periode misalnya Na dengan C atau berapa. Jadi yang paling kiri itu yang paling besar elektropositifannya atau sifat logamnya. Bersamaan dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka tingkat kelunakannya juga semakin bertambah. Tingkat kelunakan logam alkali makin bertambah sesuai dengan bertambahnya nomor atom logam lembah tersebut. Itu untuk alkali atau golongan 1A. Sedangkan untuk logam alkali tanah bisa diamati dengan reaksinya terhadap air. Reaksinya dengan air menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida serta cukup panas gitu. Reaktivitas terhadap air dingin semakin bertambah besar dengan bertambahnya nomor logam. Jadi itu menandakan bahwa sifat logamnya itu semakin bertambah, semakin ke bawah dalam satu sistem periodik unsur. Misalnya golongan 2 itu apa? Beni mengandung cacing seret banget rasanya, berilium, magnesium. Nah, semakin ke bawah dia sifat logam alkalinya, alkali tanahnya semakin besar, sedangkan dari kiri ke kanan semakin kecil. Ini ya bisa dibuat jadi bahan. Ini contohnya. Kok tadi reaksi alkali, ini reaksi logam alkali tanah ketika bereaksi dengan hidrogen. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida logam. Jadi Ca bereaksi dengan H2, Ca itu kalsium ya, kalau K itu kalium. Nah, kalian biasanya kan, kita butuh kalsium untuk pembentukan untuk tulang yang kuat kita butuh kalsium. Nah, kalsium itu Ca, bukan K ya, tapi kalau K itu kalium. Jadi C yang padat kalau bereaksi dengan hidrogen gas dia menghasilkan kalium hidrida gitu ya, hidrida yang juga padat. Nah, logam alkali tanah kalau bereaksi dengan halogen itu golongan 7A. X2 itu golongan 7A ini ya, golongan 7A. Misalnya M dengan X2, M itu bisa berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Sedangkan X atau golongan 7A itu bisa fluorin, klorin, bromin, iodin. Nah, misalnya Mg ya, Mg misalnya. Terus Cl2. Jadi dia menghasilkan Mg Cl2 gitu. 2Cl kok X2. Biasanya 2Cl, bukan X2, ini keliru ya, bukan X2, tetapi biasanya Mg plus 2Cl. Cl2, bisa Cl2, ya boleh Cl2. F2, Cl2, karena kalau dia kalau sendirian, kalau ini kan M itu bentuknya padat logam. Nah, kalau ini kan dia gas, dia senyawa, dia mesti harus berikatan. Jadi bukan Cl tok, tapi Cl2, F2, Br2, I2. Nah, sehingga kalau mereka berikatan, mereka menghasilkan misalnya Mg, berarti Mg dengan Cl2 misalnya. Jadi membentuk Mg Cl2 begitu. Nah, ini salah satu sifatnya ya. Sifat dari logam alkali tanah. Tidak perlu dihafal, sebenarnya cukup tahu saja. Logam-logam alkali tanah kecuali berilium semuanya berwarna putih, mudah dipotong dan nampak
semakin mengkilat dia dipotong, serta cepat menjadi kusam di udara. Itu karena tadi terkait dengan reaktivitasnya kalau berada di udara, misalnya berkaitan dengan oksigen. Sama kayak apel gitu loh, kayak apel kan kalau sudah dipotong ditaruh di tempat luar, dia akan mudah menjadi coklat karena dia mengalami yang namanya oksidasi. Nah, terkait dengan oksidasi, reduksi dan lain sebagainya itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, beda lagi pembahasannya. Reaktivitas terhadap air berbeda-beda. Berilium dapat bereaksi dengan air dalam keadaan pijar dan airnya dalam bentuk uap. Magnesium bereaksi dengan air dingin secara lambat dan semakin cepat bila makin panas. Logam-logam alkali tanah yang lain sangat cepat bereaksi dengan air dingin, menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida, serta menghasilkan banyak panas. Jadi itu secara umum sifat dari logam-logam yang ada di sekitar kita, yang terbaginya biasanya di golongan 1A dan 2A, ada logam alkali dan logam alkali tanah. Seperti itu. Insya Allah cukup paham ya terkait dengan kovalen koordinasi. Tadi yang paling penting, saya untuk mengecek kalian paham apa enggak, akan saya kasih tugas terkait dengan kepolaran tadi. Akan saya kasih senyawa, nanti silakan gambarkan struktur layers-nya dan juga ikatan-ikatannya dan arah panahnya kemana, serta vektornya bagaimana. Seperti yang saya gambarkan di Jamboard tadi di papan tulis, bikin seperti itu, terus kepolarannya seperti apa. Terus kenapa dia dikatakan polar, kalian bikin seperti yang saya bikin tadi tuh loh, yang vektor tadi akhirnya ketemu panah pada ujung panah akhirnya 0, baru dia dikatakan non polar. Kalau misalnya tidak sampai ketemu ujung dengan ujung, maka dia berarti polar, itu sifatnya. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan terkait ikatan kimia yang bagian kedua. Insya Allah sudah selesai untuk ikatan kimianya. Selanjutnya kita akan bahas materi yang lain untuk pekan depan pertemuan secara luring. Setelah ini silakan yang sudah menyimak langsung komentar di Classroom. Langsung komentar di Classroom. Saya anggap itu sebagai kehadiran juga, dan kalau ada yang masih belum bisa dipahami, terutama mungkin terkait polar dan non polar tadi, langsung ditanyakan di Classroom. Langsung ditanya ke Classroom, saya langsung jawab juga di Classroom sebelum pada akhirnya kalian mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Tugas juga akan saya share di Classroom. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.